Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nama saya Agam Jatimulya dengan NIM 22060511060 ingin membuat video tutorial tentang konfigurasi jaringan. Nah, jadi di sini kita memiliki tugas UAS yaitu kita diseolahkan menjadi network administrator, di mana nanti kita memiliki dua ruangan atau dua ruko, yaitu ruangan lantai 1 dan lantai 2. Nah, di sini kita akan membuat di mana lantai 1 sebagai customer service, sedangkan untuk customer, dan yang kedua untuk admin atau administrasinya. Nah, di sini langkah-langkah yang perlu kita buat yaitu terdapat dua komputer jumlah lantai 1 X dan D, terus semua dihubungkan mulai kabelan, terus dengan IP 19168XY, pembagiannya menggunakan DHCP server, terus setiap user dibatasi bandwidthnya sampai 1 Mbps saja. Nah, tugas pertama kita adalah membuat perhitungan detail ya. Jadi di sini yaitu kita hitung NIM kita 0, berarti soal pertama yaitu X adalah NIM terakhir tambah 1. Sini NIM kita 0, berarti kita menjadi 1 tambah 1 menjadi 2. Terus yang Y 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, jadi untuk lantai pertama yaitu untuk customer, kita menggunakan jumlah komputer 2 dengan IP address ini yang X yaitu 2 1 tambah 1, kita menggunakan prefix /29, dimana nanti kita akan mendapat 8 host. Nah, untuk cara menghitung subnet masknya, subnet mask full kelas C itu dikurangi dengan subnet /29 ini yang juga dari kelas C ya. Nah, yaitu yang fullnya 32 per 32 kurangi 2 pangkat 32 kurangi pangkat 29. Nah, nanti menjadi 2 per 3 dan jadinya 8. Nah, dari 8 ini tadi kita kurangin subnet mask itu awalnya yaitu 256, terakhir kita kurangin 8 jadi 248. Jadi subnet mask kita mendapatkan 255 255 255 248. Nah, IP yang bisa digunakan dari 8 host ini untuk maksudnya untuk user atau PC kita hanya 6. Kenapa? Karena IP network pertama itu mesti digunakan untuk IP network, dan yang terakhir sendiri mesti digunakan untuk IP broadcast. Jadi kita hanya mendapatkan rentang IP di 192.168 ini 2.1 sampai 2.6. Begitu juga ketika kita menghitung untuk yang lantai 2. Nah, prefix ini nanti bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan banyaknya komputer ya. Karena di sini komputer kita hanya 2 sampai 3, kita ambil yang 9 aja. 29. Nah, perhitungannya sama, IP yang bisa digunakan juga sama. Bedanya karena di atas pakai 2 titik, sedangkan di sini kita pakai 3 titik karena kita mengikuti perhitungan yang Y dari soal. Jadi ini hitung-hitungannya. Nah, IP yang bisa digunakan 3.1 sampai 3.6. IP networknya diambil IP pertama, IP broadcastnya diambil IP terakhir. Nah, lalu soal selanjutnya adalah buat topologi jaringan komputer yang ada di GNS3. Jadi ini GNS3 saya, ini udah mati semua sebenarnya ya. Nah, jadi karena kita menggunakan mikrotik yang virtual machine, yang virtual, berarti kita pertama-tama untuk ini kita harus menginstalnya dulu di sini di virtual machine kita. Nah, di sini virtual machine kita hanya perlu saat penginstalan
untuk adapter pertama dan adapter kedua kita centang-centang, kita enable. Yang pertama untuk NAT atau ke internet, yang kedua host only antara virtual box desktop. Dan adapter itu jalurnya lewat host only. Nah, setelah itu seperti biasa kita ke menu preference, kita masuk ke virtual box. Di sini mikrotik NAT-nya bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Berapa adapter? Di sini kita membutuhkan 4, dimana yang pertama ke host only, yang kedua ke NAT, yang ketiga ke 4. Nanti kita buat DHCP ke ini switch 1 di lantai 1 dan switch 2 di lantai 2. Kalian sudah kita hubungkan ya, dimana Ethernet 0 NAT, Ethernet 1 ke host only, Ethernet 2 ke switch lantai 2, Ethernet 3 ke switch lantai 1. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi. Kita hidupkan dulu ke mikrotiknya, start. Responder microtik is lack of session being unlocked. Kita coba, oh ya, ini soalnya masih buka setting, nggak bisa di itu. Nah, coba mulai. Nah, dia masih proses untuk running ya. Udah itu, berarti udah itu. Kita lihat, nah ini udah jalan di virtual mesinnya. Kita tinggal masuk ke Winbox untuk menyeting si ini tadi. Kita coba lihat. Nah, kita udah masuk, terhubungkan langsung. Pertama-tama kita buat firewall. Kita ke interface dulu, kita lihat interface kita apa sudah cocok. Nah, host only internet, bisa teman-teman lihat tanda tanya host only itu gampang, dia langsung ada pertukaran paket atau ada arus, karena memang ini kan sudah terhubung. Dia yang ada di virtual machine langsung ke desktop, otomatis dia langsung berinteraksi dengan ini kecepatan kbps ini. Nah, selanjutnya kita belum bisa di internet dan lantai 1 dan lantai 2. Langsung saja kita ke buat NAT-nya dulu. Sini NAT, kita lihat. Nah, jadi NAT itu kita pakai internet. Nah, di sini kita pakai Ether 3 atau NAT, sama aja NAT sama internet. Terus di actionnya kita pilih masquerade. Nah, play, nah, oke. Terus kita pergi ke ini firewall, ini NAT ya. Oh ya, firewall ini NAT. Terus kita pergi ke DHCP client, dimana nanti kita butuhkan untuk cari NAT kita. Di sini sudah kita buat sebelumnya, yaitu kita pakai Ethernet 3, DNS, peer DNS, NTP. Nah, itu. Lalu kita coba ke DNS. Nah, di sini kita pakai IP Google. Oke, coba kita ping Google dulu. Google. Nah, sudah TTL, berarti otomatis konfigurasi NAT atau Ethernet yang ke internet kita sudah menyambung atau berhasil. Selanjutnya, karena di sini kita memakai soal konfigurasi DHCP server, berarti kita harus menyeting DHCP server yang ada di mikrotik. Kita buat addressingnya aja dulu. Nah, ini kita buat /1 sesuai yang ada di perhitungan 2.1/29 untuk lantai 1. Nanti networknya sudah 2.0, kita apply. Oke, yang di jalur adapter ke switch ke lantai 2 3.1 networknya udah pas, kita apply, kita oke,
kita tinggal buat DHCP servernya aja. Coba ini kita hapus aja ini. Kita DHCP setup. Yang pertama kita pakai yang LAN 1, yang di interface-nya nanti kita kasih dynamic IP. Itu IP-nya kita samakan 2.0 ya udah benar, gateway-nya 2.1, terus LAN-nya kita bisa gunakan dari 2 sampai 6. Kita next, data server ini next, oke, successful. Terus ini kita ganti ke LAN yang kedua, LAN lantai 2, next, oke, 2.1 LAN-nya, oke, next, oke. Nah di sini pada bagian hotspot ini kita akan membuat masing-masing hotspot ke masing-masing LAN. Yang pertama kita pakai Ethernet ke LAN 1, kita next. Ini IP local agent expose-nya, masquerade-nya kita nonaktifkan karena kita sudah nyeting NAT ya. Ini IP LAN yang bisa digunakan di dalam perangkat. Terus kita non aja, SMPT servernya non, kita pakai DNS Google, DNS name, kita next saja. Nah, name of local hotspot user. Nah, kita membuat user di ini, di adminnya. Kita admin, kita pakai customer, kita kasih nama aja. Kita admin aja dah, admin dengan passwordnya nggak ada. Nah, terus kita buat hotspot kedua ke lantai 2. Kita apply, name-nya kita kasih, name hotspotnya kita kasih administrator gitu. Salah kita namanya salah. Kita namanya di sini ya, hotspot central. Ini kita pakai yang LAN kedua, dan next, masquerade, IP-nya kita pastikan sama dengan IP adapter ke LAN-nya. Ini juga address pool-nya kita pasangkan 3.2 sampai 36. Salut sertifikatnya kita nonkan aja, kita next, 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 next. Nah, berhasil. Nah, di sini nanti ketika kita membuat user, kita tambahkan di sini name user. Nah, ini tadi hotspot 1 itu untuk si apa namanya, si customer di LAN 1, di lantai 1. Di lantai 1 ini kita lihat interface-nya karena lantai 1. Dan nama aja hotspot customer. Nah, agak bingung. Yang kedua ini pakai HS admin, nama gini aja. Kita oke, kita lihat. Nah, sini kita tambahkan user karena nanti kita pengen login back, kita pengennya loginnya pakai user. Nah, ini bisa kita pilih. Ini bisa kita membuat user untuk al itu al hotspot, ada yang untuk spesifikasinya kita pakai yang seperti ini aja. Nomor kita kasih nama saya 123 passwordnya 123. Nah, di sini kita bisa kasihkan limit uptime, limit bed, kita kasih 1, limit ininya 1. Nah, limit uptime-nya tadi ada batasan nggak di soalnya? Kita lihat, sepertinya tadi ada ya. Nah, kita cuma menyeting
ini Mbps gak sampai ke ini. Kita play. Oke. Smooth customer, kita buat lagi untuk yang hotspot admin. Oke, admin maksudnya 1 2 3, kita play. Oke. Nah, sudah kita setting semua ya, DHCP server, terus DHCP lainnya ini nanti buat Cina di internet. Kita lihat dulu ya, sudah benar IP address kita, interface-nya coba kita sekarang ke GNS3 untuk menyetting ini masing-masing ini. Coba kita hidupkan dulu, kita masuk konsol, kita pilih IP min R, IP DHCP min R. Kita lihat. Nah, untuk yang pertama atau lantai 1 kita sesuai ya, 2.1 IP mikrotik adapternya, terus kita mendapatkan IP yang 2.6 untuk PC pertama di lantai 1 ini. Kita show, coba kita show. Nah, udah kelihatan. Kita coba ping gateway, kita save dulu. Ping 192.168.2.1. Nah, TTL ya. Selanjutnya kita setting yang di Ubuntu 2.1. Kita start. Ini agak memakan waktu lama karena dia virtual machine. Menyatakan kita jawab dalam hati aja. Kita masuk ke ini, mana ini? Nah, Ubuntu masih loading. Kita lihat di sini, kita ambil menu ini, menu preference, kita lihat dulu IP kita sudah berjalan belum. IP4 kita ambil yang DHCP otomatis, oke. Coba kita buka Google di sini. Kita masukkan IP-nya tadi 192 atau DNS-nya 168.2.1 ya. Nah, otomatis hotspot kita sudah berjalan. Ini tadi hotspot yang ke customer, berarti password usernya Agam, passwordnya 123. Coba connect. Passage traffic limit. Admin ya. Lihat invite user. Oh salah, ini berarti menurut Agam ini. Agam passwordnya 123. User Agam has received traffic limit. Oh, kayaknya kita tadi karena membuat satu ini hanya satu user, sedangkan kita sudah nyeting di ininya ya. Dan coba kita tambahkan aja di mana tadi, di IP, di hotspot kita tambahkan user lagi, user ke yang customer, jadi namanya Jati, password
hasilnya 1 2 3. Kita play. Oke, coba kita restart yang ada di sini. Kita restart dulu. Nah, kalau nggak jadi 1 2 3. Nah, masuk kan? Berarti nanti user pertama tadi sudah digunakan oleh virtual PC yang ada di GCN S3, dan yang kedua ini. Untuk yang kedua ini kita lupa bandwidth tadi. Bandwidthnya lupa kita kecilkan. Karena tadi ada soal satu-satu ya. 1 1. Kita apply, kita oke. Coba kita lihat di kecepatan. Mana dia? Oh, sini. Dapat baru, kita tulis test speed. Jalankan uji kecepatan. Masih ini masih belum ke bandwidth ya. Kita reload yang ini coba. Jadi selanjutnya setelah kita konfigurasi, dan di sini coba kita coba lagi ya. Nah, ini masih loss, berarti bandwidthan kita belum berjalan. Kita buka lagi ke Winbox. Di sini kita pilih IP hotspot. Mana hotspot? Oh, ini hotspot. Di server profile kita klik, kita lihat. Nah, ini yaitu untuk si customer atau lantai pertama. Untuk membedakan, di sini kan ada 2, kita lihat aja hotspot addressnya 2.1 berarti lantai 1. Terus kita pencet sini 1 M besar per 1 M besar. Kita apply, kita oke. Nah, di sini coba kita lihat lagi ke Lubuntu kita. Nah, otomatis dia akan tersendat di sampai 1 Mbps saja. Berarti untuk settingan di apa ini namanya? Di lantai 1 udah berhasil. Kita lanjut ke konfigurasi ke PC. Ke ini, PC ke berapa ini? PC pertama di lantai 3. Kita start konsol. Mana dia? Ini IP, kita aktifkan dulu IP DHCP min R. Nah, kita save, kita show, coba kita lihat kita dapat IP berapa. Dapat IP ke ini, ke 6 dari belakang. Coba kita pin Google. Oh, ini belum kita atur. Nah, kita dilihat tadi kita tambahkan dulu user di Winbox-nya. Di sini kita ada 3, berarti ke user yang pakai jaringan ini kita adakan 3. Ini yang hotspot lantai 2 ya. Admin tadi, admin, kita admin play. Oh, alright, namanya udah ada, admin 1 berarti 1. Oke, passwordnya kosong aja. Terus kita pakai lagi di hotspot admin, kita buat admin 2, passwordnya 1 2 3. Kita play. Oke, kita kembali lagi ke GNS3. Nah, di sini ini kita hidupkan dulu. Kita
hidupkan, kita setting lagi IP nya, IP DHCP min R. Nah, kita dapat yang IP. Ini dia ngisi IP nya dari belakang guys. Save. Terus kita lihat show, kita pastikan. Nah, udah benar gateway-nya pakai IP adaptor lantai 2, IP adaptor LAN dari Mikrotik yang ke switch lantai 2. Map kita coba kita ping google.com. Nah, TTL ya, berarti udah nyantol. Selanjutnya kita hidupkan Ubuntu untuk mengecek secara GUI, secara grafik. Nah, ini Ubuntu-nya sudah hidup. Mana dia? Ubuntu kedua. Nih, masih dalam starting. Nah, kita lihat dulu sini, kita cek apakah IP kita sudah tersetting secara ini. Udah, tinggal aja kita buka Google untuk mengecek hasil hotspotan. Kita lihat dulu ke internet aja dulu, kita masukkan IP ininya, IP apa ini namanya, IP server DNS gateway ya, itu dia namanya, apalah, 3.1 kurung tersambungkan guys, 3.1 ya, 1.3.2. Nah, ini kalau masuk jaringan, nah berhasil. Nah, sini tadi kita pakai admin berapa, lupa, kita cek lagi di Winbox. Admin 2, passwordnya 123. Admin 2, passwordnya 123. Hasil your login. Terus kita cari, coba di testbit, karena tadi ada soal membatasi bandwidth sampai 1 Mbps saja. Nah, ini karena belum kita batasi di server profile, makanya masih tembus dia. Bandwidthnya kita batal, udah kelihatan. Kita masuk ke Winbox, kita masuk ke server profile. Kita pastikan hotspot yang kita setel ini hotspot, kita lihat hotspot addressnya 3.1, berarti udah benar. Nah, di ini rate limit ini 1 yang besar /1 yang besar, apply, di apply, terus kita oke ya. Coba kita lihat lagi di Ubuntu, mana dia Ubuntu kedua kita ini. Nah, otomatis bandwidthnya sudah nyangkut maksimal 1 Mbps. Oke, jadi apakah ada soal selanjutnya? Kita lihat dulu soal selanjutnya di Google. Buat perhitungan sudah, buat topologi jaringan komputer GNS3 sudah, buat konfigurasi sudah, buat konfigurasi hotspot sudah. Jadi sekian tutorial saya yang mengandung 4 poin ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.